Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dwi Pratama. Saya adalah calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis isu kontemporer, di mana video ini dibuat sebagai tugas dalam Diklat Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian ATR BPN tahun 2021. Berikut ini adalah pilihan-pilihan isu yang saya angkat, yang saya temui di instansi saya. Yang pertama adalah sikap pegawai yang kurang disiplin. Beberapa kali kita temui bahwa masih ada pegawai-pegawai yang kurang disiplin. Contohnya dalam hal datang terlambat, kemudian atribut pakaian tidak lengkap, dan juga pulang sebelum waktu. Kemudian yang kedua adalah permasalahan mafia tanah, di mana contoh-contoh permasalahan ini adalah seperti penyerobotan tanah milik masyarakat, dan juga penerbitan sertifikat tanah dengan dokumen warkah palsu. Kemudian isu yang ketiga adalah penerbitan sertifikat hak guna usaha atau HGU dengan dokumen yang kurang lengkap atau tidak lengkap. Terkadang kita temui bahwa penerbitan sertifikat HGU didasarkan pada syarat-syarat dokumen yang belum lengkap. Dari ketiga isu tadi, akan kita pilih salah satu isu yang akan kita angkat untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun pemilihan isunya adalah kita menggunakan skor AKPK atau aktual, kekelayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kekelayakan adalah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, dan kelayakan bahwa isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Masing-masing isu memiliki skor dari AKPK yang berbeda-beda. Adapun sikap pegawai yang kurang disiplin mendapatkan skor aktual 3, dan permasalahan mafia tanah dan penerbitan sertifikat HGU dengan dokumen yang tidak lengkap mendapatkan skor 4. Sikap pegawai yang kurang disiplin mendapatkan skor 3 karena isu ini benar-benar terjadi. Tetapi untuk isu kedua dan ketiga memiliki nilai yang lebih tinggi karena selain isu tersebut benar-benar terjadi, tetapi juga hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kemudian untuk kekelayakan, permasalahan mafia tanah mendapatkan skor 4 atau paling tinggi di antara dua isu lainnya. Hal ini dikarenakan mafia tanah menyangkut hajat hidup orang banyak, di mana permasalahan mafia tanah ini berdampak langsung kepada hak masyarakat. Sedangkan untuk sikap pegawai yang kurang disiplin hanya bersifat internal kantor, dan juga untuk penerbitan HGU tidak berdampak langsung kepada masyarakat secara umum. Kemudian dari segi problematik, sikap pegawai yang kurang disiplin mendapatkan skor 1 karena tidak memiliki dimensi masalah yang kompleks, yaitu hanya dalam lingkup kedisiplinan dan hanya menyangkut internal kantor. Adapun isu yang kedua atau mafia tanah ini mendapatkan skor 4 karena memang sifat isunya sangat kompleks dan melibatkan banyak instansi. Kemudian untuk isu yang ketiga mendapatkan skor 3 karena dimensi masalahnya yang cukup kompleks. Kemudian untuk aspek kelayakan, sikap pegawai yang kurang disiplin atau isu yang pertama mendapatkan nilai 4. Hal ini karena isu ini adalah masuk akal, realistis, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya yang paling ringan, sehingga paling mungkin untuk dipecahkan masalahnya. Kemudian untuk isu yang kedua dan ketiga mendapatkan skor 3 karena hal ini juga masuk akal, juga realistis, tetapi untuk memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya membutuhkan usaha yang lebih daripada isu yang pertama, sehingga nilainya lebih rendah. Dari ketiga isu ini dan dari skor dari keempat aspek ini, isu yang kedua atau permasalahan mafia tanah mendapatkan skor total yang paling besar, yaitu sebesar 15 poin. Sehingga isu permasalahan mafia tanah yang akan diangkat untuk dibahas lebih lanjut pada analisis berikutnya. Banyaknya berita mengenai mafia tanah membuktikan bahwa memang masalah ini sangat berdampak langsung pada masyarakat dan juga hangat dibicarakan. Sehingga hal ini menjadi suatu urgensi bagi kita untuk mencarikan alternatif masalahnya. Nah, sebenarnya apa sih itu mafia tanah?
Mafia tanah adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan secara terencana untuk kepentingan memperoleh tanah atau memperoleh hak atas tanah dengan cara manipulasi data dan atau pemaksaan dan intimidasi serta dapat mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Di mana pengertian ini adalah disampaikan pada paparan Kasubdit 2 di Divisium Bareskrim Polri dalam acara rapat Praops Penanganan Kejahatan tahun 2021. Nah, berikut ini adalah beberapa modus operandi dari mafia tanah. Yang pertama adalah pemalsuan surat yang menjadi alas hak tanah. Yang kedua adalah menggunakan girik atas lahan kosong. Yang ketiga adalah jual beli bangku girik kosong. Keempat, menggunakan surat kuasa palsu, menawarkan keuntungan kepada pemilik sertifikat tanah, modus perpindahan hak milik, penyerobotan tanah, dan yang ke-8 adalah penggelapan sertifikat tanah. Dalam menganalisis isu ini digunakan suatu teknik khusus, di mana pada isu kali ini digunakan teknik fishbone diagram. Berikut ini adalah fishbone diagramnya. Permasalahan mafia tanah adalah sebagai akibat yang disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama adalah faktor SDM. Faktor SDM ini disebabkan pertama kurangnya integritas. Pada permasalahan mafia tanah, sering ditemui bahwa munculnya permasalahan ini ada unsur keterlibatan dari orang dalam atau oknum dari BPN sendiri. Hal ini mencerminkan adanya oknum-oknum yang memiliki integritas yang rendah dalam bekerja, sehingga menyebabkan oknum tersebut mudah tergiur untuk melakukan tindak-tindak seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kurang jeli mengenali modus penipuan. Hal ini juga menjadi celah bagi para mafia tanah untuk bisa melakukan aksinya dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan diantaranya adalah karena adanya konflik kepentingan. Kadang kita temui bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga menyebabkan hukum tidak berpihak kepada kebenaran, melainkan berpihak kepada kepentingan. Faktor yang ketiga adalah keawaman masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat dan juga kurang paham prosedur pendaftaran tanah oleh masyarakat sendiri, di mana kekurang pahaman masyarakat ini menyebabkan para mafia tanah ini dapat melaksanakan aksinya dengan mudah. Yang keempat adalah lemahnya administrasi pertanahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa belum semua bidang tanah di Indonesia ini telah terdaftar atau telah bersertifikat, sehingga adanya bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat ini menjadi target-target atau celah-celah bagi para mafia tanah untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan pada analis masalah yang telah diuraikan pada fishbone diagram tersebut, maka disusunlah beberapa rekomendasi penyelesaian, yang mana pada video ini rekomendasi penyelesaian saya jabarkan sesuai dengan faktor-faktor yang telah disebutkan pada fishbone diagram. Yang pertama adalah terkait dengan faktor SDM. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan sanksi tegas pada oknum yang terlibat. Semua oknum yang terlibat dalam permasalahan mafia tanah harus diberikan sanksi secara tegas, bahkan diberhentikan dan juga harus diproses secara hukum. Hal ini dimaksudkan agar menjadi efek jera dan tidak menimbulkan oknum-oknum lain di kemudian hari. Yang kedua adalah faktor keawaman masyarakat. Hal ini diatasi dengan menggalakkan sosialisasi baik terkait dengan prosedur pendaftaran tanah dan juga pengurusan tanah selain itu. Di mana ketika masyarakat sudah paham tentang pendaftaran tanah, maka masyarakat akan lebih aware atau lebih paham tentang bagaimana sebenarnya modus-modus mafia tanah ini, sehingga akan mengurangi celah para mafia tanah untuk melancarkan aksinya. Yang ketiga adalah faktor lemahnya penegakan hukum. Hal ini dilakukan atau diatasi dengan cara berkoordinasi dan membangun komitmen bersama dengan Polri dan institusi-institusi lain yang terlibat untuk memberantas mafia tanah.
Mafia tanah ini adalah permasalahan yang sangat kompleks dan juga kita dari BPN tidak bisa hanya bergerak sendiri karena hal ini menyangkut berbagai macam aspek bahkan pidana sehingga kita harus melibatkan Polri dan juga Kejaksaan atau instansi-instansi yang lainnya sehingga bersama-sama kita harus bersatu untuk melawan mafia tanah ini agar masyarakat tidak dirugikan oleh mafia tanah ini. Yang keempat adalah faktor lemahnya administrasi pertanahan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mencanangkan sebuah program yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang bertujuan untuk mendaftarkan semua tanah di Indonesia. Sehingga hal ini harus kita sukseskan agar semua bidang tanah telah bersertifikat. Ketika semua tanah telah bersertifikat, maka akan mengurangi celah-celah mafia tanah untuk beraksi. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.